Ini adalah kali ketiga di periode Jokowi untuk menaikkan harga BBM. Seolah-olah ini masyarakat kena prank gitu kan, kabarnya 1 September siap-siap akan naik harga BBM, tapi ternyata hari Sabtu 3 September diumumkan oleh Presiden. Mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak tahu kalau BBM kita disubsidi sehingga murah. Siapa sih aja sih mas aktor-aktor di balik pro kontra, bahkan pada saat sebelum isu kenaikan harga BBM subsidi naik, bahkan juga setelah diputuskan kebijakan dari kenaikan harga BBM subsidi naik. Demokrat dan PKS. Maiji dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam program Tilik Data bersama dengan saya Kani Dwi. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber seorang analis sekaligus pengamat nih, yaitu dengan Mas Diyaudin atau kerap disapa dengan Mas Undu sebagai analis utama Mahadata di Laboratorium 45 atau Lab 45. Bener ya Mas ya? Bener. Nah, kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat krusial sekali, bahkan sedang diperbincangkan di sejagat maya, bahkan juga di lapangan seperti itu ya Mas, berkaitan dengan pro kontra kenaikan dari harga bahan bakar minyak bersubsidi nih Mas. Yang mana memang kita ketahui bersama bahwa belakangan ini tidak hanya di jagat maya saja, bahkan sudah terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah. Belum lama kemarin mahasiswa kemudian juga buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Presiden, kemudian juga berangsur menuju gedung DPR RI seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Mas Undu sendiri nih melihat fenomena ataupun berkaitan dengan adanya keputusan kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan kenaikan harga BBM ini seperti apa sih Mas? Kenaikan harga BBM itu kan udah berkali-kali dirasakan masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada reaksi dari masyarakat atau netizen di media sosial, itu menurut saya normal-normal saja. Bahkan kalau nggak salah ini adalah kali ketiga di periode Jokowi untuk menaikkan harga BBM. Yang pada dasarnya kalau nggak salah menurut survei, mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak tahu kalau BBM kita disubsidi sehingga murah gitu. Nah itu yang menjadi pro kontra dan polemik di tengah masyarakat. Karena sejauh ini Indonesia tidak melempar harga BBM itu sesuai dengan mekanisme pasar global. Jadi yang ada adalah pemerintah memberikan subsidi. Kebiasaan masyarakat mendapatkan BBM yang murah, dan ketika dinaikkan karena faktor ekonomi dan krisis ekonomi energi global, akhirnya pemerintah tidak punya jalan lain kelihatannya untuk menaikkan harga BBM ini. Oke, memang betul sekali apa yang tadi Mas Undu bilang, sudah ketiga kali dan memang banyak masyarakat tidak tahu gitu bahwasanya memang bahan bakar minyak ini disubsidi oleh pemerintah. Sehingga membuat masyarakat semakin bergejolak tentunya karena memang berpengaruh juga terhadap harga-harga bahan pokok yang menjadi target mereka, yang menjadi bergejolak seperti itu ya Mas Yana. Tapi kalau dari Mas Undu sendiri nih sebagai analis utama dari Laboratorium 45 ini, sejak kapan sih Mas isu penolakan bahan bakar minyak ini menyeruak di media sosial dan juga di jagat maya? Sesuai monitoring dataset kami, itu awal Agustus itu perbincangan tentang dan isu kenaikan BBM udah mulai dibincangkan oleh warga netizen di media sosial. Tapi kalau kita melihat kapan isu ini spike dengan exposure tertinggi, jadi perbincangan masyarakat atau netizen, itu ada di tanggal 3 dan tanggal 6 sesuai dengan data yang kami lihat di media monitoring. Isu-isu yang berkembang di awal Agustus itu memang mempertanyakan, warganet itu sudah tahu, udah ada bocoran bahwa kemungkinan Pertalite akan naik menjadi 10.000 gitu, solar demikian juga. Lalu kemudian exposure-nya meranjak naik dari tanggal 24 sampai tanggal 30 karena orang lagi menunggu nih, masyarakat lagi menunggu pengumumannya yang kemungkinan di tanggal 1, tapi akhirnya nggak jadi kan, pemerintah tidak jadi mengumumkan di tanggal 1, akhirnya di tanggal 3. Nah tanggal 1 itu
terjadi penurunan exposure pada dasarnya, karena masyarakat yang nunggu tapi tidak jadi, akhirnya tanggal 3 diumumkan melalui channel Sekretariat Presiden, exposure langsung spike, naik tinggi, dikomentari pro kontra, dan kecenderungannya memang penolakan jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan publik terhadap kenaikan harga BBM. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dalam 1 bulan ini, perbincangan itu sudah mulai di awal Agustus, lalu kemudian spike tertinggi di tanggal 3 September dan tanggal 6 September, dan saya perkirakan perdebatannya akan masih berlanjut dan exposure-nya masih akan tetap tinggi sampai akhir bulan. Oke, berarti tadi Mas Undu melihat bahwa di Jagadmaya sudah mulai ramai pembicaraan di sosial media sejak bulan Agustus. Kemudian memang diinformasikan bahwa tanggal 1 September ini akan diumumkan kenaikan harga BBM, tapi nyatanya betul sekali seolah-olah ini masyarakat kena prank gitu kan. Kabarnya 1 September siap-siap akan naik harga BBM, tapi ternyata hari Sabtu 3 September diumumkan oleh Presiden melalui Sekretariat Presiden dan juga konferensi pers melalui media gitu kan. Nah, artinya sampai sekarang kan sudah lewat, bisa dikatakan seminggu lah ya dari pengumuman harga bahan bakar minyak diputuskan seperti itu. Apakah memang di Jagadmaya juga masih diperbincangkan dengan hangat berkaitan dengan keputusan ini? Bagaimana gejolak pengguna sosial media? Masih tinggi sekali dibandingkan isu-isu lain. Isu BBM ini betul menjadi perhatian yang sangat signifikan di tengah masyarakat warganet. Hal ini dibuktikan dengan terus naiknya exposure percakapan warganet, dan yang saya bilang tadi kemungkinannya memang akan masih terus sampai di akhir bulan ini perbincangan terkait BBM. Apalagi kalau kita melihat sejak diumumkannya aksi-aksi mahasiswa, protes dari buruh dan masyarakat di berbagai elemen di berbagai daerah mulai berangsur-angsur terlihat meninggi, meskipun belum ada aksi demonstrasi sebesar Omnibus Law ya terakhir ya, yang ngepung DPR, ngepung istana, bahkan ada chaos yang terjadi di tengah masa aksi. Tapi kami melihat terjadi konsolidasi di organisasi mahasiswa, di gerakan buruh, bahkan informasi di media sosial itu menyebutkan pelajar CDKI Jakarta juga akan turun. Nah, jika ini terjadi, saya kira exposure pemberitaan dan percakapan polemik tentang kenaikan harga BBM di media sosial akan terus tinggi, dan akan saat ini menurut saya belum pada tahap spike paling tinggi, masih menunggu kemungkinan rencana aksi-aksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat di tanggal 12 minggu depan. Kita lihat bagaimana nanti perkembangan isu di media sosial selanjutnya seperti apa, kita tunggu nih. Oke, lantas sejauh pemantauan dari Mas Undu sendiri sebagai analis utama di Lab 45, siapa sih aja sih Mas aktor-aktor di balik pro kontra, bahkan pada saat sebelum isu kenaikan harga BBM subsidi naik, bahkan juga setelah diputuskan kebijakan dari kenaikan harga BBM subsidi ini? Yang paling nyaring suaranya di media sosial ini siapa Mas? Nah, aktor-aktor yang pada dasarnya menjadi oposisi ke pemerintah selama ini, itu adalah aktor utama yang menjadi motor atau influencer penolakan kenaikan harga BBM di media sosial. Dari catatan kami, monitoring kami melihat aktor utama yang paling banyak menjadi referensi atau rujukan netizen dalam menarasikan protes kenaikan harga BBM itu berasal dari akun-akun influencer Partai Demokrat dan PKS. Itu sangat terlihat, seperti umpamanya akun influencer yang terafiliasi dengan Demokrat, M. Said Didu. Lalu kemudian beberapa akun influencer media yang selalu menempatkan diri sebagai oposisi di pemerintah, seperti Partai Sosmed dan Gelora.co. Itu adalah pionir terdepan dalam mengkritis pemerintah, dan kemudian di isu ini akun-akun ini menjadi referensi dan rujukan utama. Bahkan perbincangan itu menarik perhatian netizen ketika
semacam juru bicara Kementerian Keuangan yang aktif di media sosial, Pak Prastowo Justinus, itu berdebat dengan partai sosmed, berdebat dengan netizen dalam rangka menjelaskan, merasionalisasi kenapa pemerintah menaikkan harga BBM. Nah itu yang membuat netizen nimbrung, berdebat, berbicara dan sebagainya. Jadi nah, akhir-akhir ini juga kita lihat seperti PKS yang wall out dari sidang ya, rapat paripurna, lalu kemudian menemui masa aksi di depan DPR gitu untuk mendengar aspirasi yang menolak kenaikan harga BBM. Lalu kemudian instruksi dari Partai Demokrat AHY yang menginstruksikan kepada seluruh kader, silahkan kalau mau turun aksi gitu. Jadi memang terlihat influencer utama dan partai politik yang ikut dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM ini adalah Demokrat dan PKS. Oke, lantas narasi-narasi apa saja sih yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ataupun aktor-aktor utama yang disebutkan tadi di media sosial, di jagat maya, sehingga membuat masyarakat awam ini turut serta menggebu-gebu emosionalnya berkaitan dengan penolakan secara serempak berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini? Warganet itu tuh memposting ulang beberapa video dari Presiden Jokowi yang pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM. Itu yang pertama, itu diposting ulang. Lalu kemudian oposisi yang ada di media sosial juga memunculkan video-video lama, narasi lama dari partai yang PDI yang dulu menolak kenaikan harga BBM di era SBY, lalu kemudian toh kenapa hari ini menyetujui kenaikan harga BBM. Di samping itu juga narasi yang lain adalah netizen itu membandingkan harga BBM yang sejenis Malaysia dan Indonesia. Kok Malaysia bisa lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus sementara Indonesia harus menaikkan itu. Lalu membandingkan harga Pertamina dengan harga Vivo. Vivo itu salah satu tempat pengisian subsidi BBM swasta yang lebih murah harganya, Revo 89 yang setara RON-nya kira-kira dengan Pertalite, itu mereka bisa jual murah. Itu kritikan, bagian dari kritikan dari masyarakat. Selain itu juga adalah biasa dalam percakapan warganet itu seruan-seruan aksi demonstrasi. Jadi influencer, orang-orang warganet yang menolak tentang kenaikan harga BBM itu menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi besar-besaran untuk menolak kenaikan harga BBM ini. Kemungkinan akan ada mahasiswa, kemudian gerakan buruh, pelajar, elemen-elemen lain akan terlibat di aksi-aksi demonstrasi melalui konsolidasi jejaring media sosial gitu. Isu lain adalah perbandingan kenaikan harga BBM di zaman SBY dan Jokowi. Itu ya bisa kita maklumi bahwa ada pertempuran buzzer antara kelompoknya Jokowi dan kelompoknya Partai Demokrat nih, saling adu argumentasi. Selain itu masyarakat itu takut melihat situasi dan kondisi ekonomi di mana BBM naik akan memicu kenaikan harga yang lain. Itu. Yang kedua adalah kemungkinan inflasi. Kemungkinan inflasi dan kemarin udah kita lihat pemerintah udah mengumumkan untuk menaikkan harga tarif ojek online. Nah, sekitar itu perbincangan netizen sih terkait pro kontra dan polemik kenaikan harga BBM sejauh ini yang kami lihat di media sosial. Seberapa banyak sih Bang jumlah akun yang pro dan kontra berkaitan dengan kebijakan kenaikan dari harga bahan bakar minyak ini? Karena memang yang kontra memang banyak sekali dari kalangan mahasiswa, LSM, kemudian juga dari buruh terutama berkaitan dengan yang tidak sinkron harga dengan kebutuhan pokok yang juga melambung tinggi. Nah, sedangkan yang setuju ini dari pihak mana? Dari hasil monitoring yang kami lakukan dari tanggal 24 Agustus sampai hari kemarin per kemarin tanggal 8 ya, itu keterlibatan akun yang mendiskusikan, yang berdebat, bertengkar di media sosial itu hampir mencapai 700.000 pelibatan akun-akun.
tertinggi itu terjadi di tanggal 3 dan tanggal 6 saya sebutkan, itu sekitar 11.000 akun itu mendebatkan ini. Dan kalau kita bicara tentang sentimennya, dari awal diskusi dari awal perdebatan tentang kenaikan harga BBM, 70 bahkan 80% kontra terhadap, memberikan sentimen negatif terhadap isu kenaikan harga BBM ini. Jadi sangat terlihat bahwa netizen itu pada dasarnya menolak, dan ini merupakan isu yang bisa kita katakan isu kalah bagi pemerintah. 80% itu cukup mewakili bagaimana luapan emosional masyarakat terhadap penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini. Intinya bahwa akun-akun dari 700.000 perdebatan dan dari sekitar 11.000 akun di tanggal-tanggal spike itu 70 sampai 80% adalah akun yang kontra terhadap kebijakan pemerintah. Oke, lantas kalau dari pengamatan Mas Undu sendiri, prediksinya ini akan sampai kapan isu berkaitan dengan gejolak keputusan dari kebijakan harga bahan bakar minyak subsidi ini akan terus menggema, ini sampai kapan? Nah, ini menariknya karena di saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, itu masuk di bulan yang dimana warganet itu masih membicarakan kasus-kasus terkait Freddy Sambo. Lalu kemudian ada perdebatan atau orang yang mempertanyakan, netizen yang mempertanyakan polemik di internal TNI antara disharmonisasi hubungan antara Panglima dan Kasat ya. Lalu kemudian bulan-bulan September ini adalah bulan yang setiap tahunnya pasti ramai karena isu komunisme. Yang saya khawatirkan adalah terjadi akumulasi isu di bulan September ditambah dengan isu kenaikan harga BBM ini membuat perbincangan warganet akan terus meninggi. Setidaknya sampai akhir September ini, karena isu kenaikan BBM akan muncul sentimen anti pemerintah dengan mengaitkan beberapa isu seperti isu yang terjadi di internal kepolisian, di internal TNI, dan isu Partai Komunis Indonesia yang selalu bangkit, isu komunisme gitu. Bahkan seperti kemarin udah ada yang mengatakan tuh, sentilan dari warganet, jangan-jangan disharmonisasi yang terjadi di internal TNI itu adalah kelakuan oknum atau kelompok yang terafiliasi dengan komunis seperti yang terjadi di tahun 65 kayak seperti dulu. Kira-kira seperti itu. Akan menjadi lebih tinggi sih menurutku. Isu-isu di bulan September ini akan lebih dinamis, akan lebih banyak dan disangkut pautkan antara satu dan lain, apalagi ada momentum kenaikan harga BBM yang bisa digunakan oleh elemen-elemen gerakan buruh, mahasiswa, dan pelajar untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Bahkan udah terlihat tidak hanya kelompok itu, kelompok yang terafiliasi dengan spektrum ideologi kanan seperti PA212, kemudian Front Pembela Islam, Front Pembela Islam, itu udah merencanakan juga untuk melakukan turun aksi di berbagai daerah. Oke, artinya berdasarkan pengamatan di jagat maya, meskipun terjadi beberapa isu yang terjadi dalam satu waktu bersama dengan kenaikan harga BBM subsidi ini, lebih tinggi persentasenya akan terus tetap bertahan berkaitan dengan isu kenaikan harga BBM ini, betul? Bahkan cenderung akan naik, akan lebih spike dibandingkan hari minggu-minggu ini. Kita tunggu saja karena itu akan berbarengan dengan beberapa kinetik aksi mahasiswa, gerakan buruh, gerakan spektrum ideologi kanan seperti PA212 dan sebagainya. Itu akan memicu perdebatan, akan memicu viralitas di media sosial selanjutnya. Oke, karena memang dikonfirmasi bahwa akan ada lagi aksi di hari-hari berikutnya, tidak hanya berhenti dari mahasiswa, bahkan juga dari yang disebutkan oleh Mas Undu tadi seperti itu ya. Makanya ini akan berpengaruh sekali terhadap perang di sosial media, begitu ya Mas ya? Bisa dikonfirmasi seperti itu? Betul. Oke, sangat menarik sekali perbincangan di program Tilik Data kali ini, karena memang kita telah mengupas tuntas berkaitan dengan bagaimana
perbincangan ataupun perdebatan berkaitan dengan pro dan kontra dari keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Sampai jumpa di program Tilik Data berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Undu, analis utama Mahadata dari Lab 45. Saya Kani Dwi. Sampai jumpa di episode berikutnya.